Udah masuk final part dari season ini. Kayaknya kalian juga udah penasaran kan? Ya udah, kita mulai aja sekarang yuk. Inilah dia Kaguya sama Love is War. Hari ini hujan disertai angin topan dan Fujiwara sangat takut dengan suara petir. Dia pun meminta Kaguya menutup telinganya karena Fujiwara sibuk menutup pusarnya. Pokoknya dia menutupi pusar karena ada mitos ala-ala yang dipercayai Fujiwara. Saat Kaguya sibuk menolong Fujiwara, Shirogane berteriak karena kereta saat ini tidak beroperasi akibat angin topan. Shirogane sangat bingung bagaimana untuk bisa pulang. Selain itu, dia harus kerja sampingan juga. Kaguya pada saat itu berniat mengajak Shirogane naik mobil bersama. Tapi Kaguya teringat kalau pertolongannya ini akan mengartikan seperti kencan di dalam mobil. Tentu saja, Kaguya gengsi melakukan itu duluan. Sehingga dia merubah rencana dari mengajak jadi memancing Shirogane agar dia mau memohon diajak naik mobil. Lalu di sini, Fujiwara tiba-tiba menerima pesan kalau taksinya sudah sampai, dan di saat itu Fujiwara berniat mengajak Shirogane ikut dengannya saja. Tapi Kaguya menyadari niat Fujiwara, sehingga dia pun memotong pembicaraan Fujiwara dan menariknya menuju taksi dengan alasan petir akan kembali menyambar. Setelah mengantar Fujiwara, Kaguya kembali melancarkan aksinya memancing Shirogane agar mau memohon kepada dirinya diajak naik mobil. Di sana Kaguya menceritakan kalau badai sepertinya akan lama redanya, kalau ditunggu pasti tidak akan selesai. Bisa sampai malam mungkin. Selain itu kalau naik taksi harganya pasti mahal, bisa memangkas gaji Shirogane. Shirogane yang mendengar hal itu tentu saja panik. Dia pun izin pergi ke toilet untuk memikirkan caranya harus seperti apa. Selama Shirogane di toilet, Kaguya melihat jadwal kereta yang ternyata tiba-tiba aktif. Tentu saja hal itu membuat Kaguya panik. Dia tidak ingin Shirogane naik kereta. Dengan kemampuan tersembunyinya, Kaguya mengganti baterai Shirogane dengan baterai kosong yang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Shirogane gagal melihat jadwal kereta yang terbaru. Untuk menekan keadaan, Kaguya pun mengatakan kepada Shirogane bahwa dia akan pergi duluan karena supir sudah menunggu di bawah. Selama Shirogane masih di ruang OSIS, ternyata di bawah sana Kaguya memutuskan untuk menunggu. Dia yakin kalau Shirogane pasti akan memohon kepadanya untuk diajak pergi. Saat dia dengan percaya diri menunggu Shirogane, di belakang sana tiba-tiba ada seseorang berteriak dan ternyata itu memang Shirogane. Tapi Shirogane memutuskan untuk menerjang hujan saja daripada harus telat kerja sampingan. Akibat kejadian hari itu, Kaguya menanggung kecewa dan menanggung demam juga di keesokan harinya. Kabar Kaguya yang sakit tentu saja diketahui Shirogane dan yang lainnya. Fujiwara pun meminta Shirogane menyerahkan berkas materi untuk Kaguya kepadanya saja. Fujiwara ingin menjenguk Kaguya, karena saat sakit Kaguya selalu bersikap seperti anak kecil. Bahkan kalau dipeluk pun Kaguya tidak akan marah. Mendengar itu, Shirogane malah memiliki ide untuk menjenguk Kaguya juga. Shirogane memunculkan berbagai macam alasan agar dia saja yang menjenguk Kaguya. Fujiwara pun awalnya mengajak semuanya ikut saja, tapi Ishigami tidak setuju. Menurutnya menjenguk orang sakit beramai-ramai itu tidak sopan. Nyatanya sih, di balik kalimat itu Ishigami sebenarnya takut menemui Kaguya. Karena Ishigami memberi ide itu, Fujiwara pun mengadakan sebuah game untuk menentukan siapa yang harus menjenguk Kaguya. Shirogane tentu saja bersemangat untuk bisa memenangkan game ini. Dia menganalisa secara hati-hati setiap tahapannya, dan hasilnya Shirogane menang. Menyadari dirinya menang, Shirogane mulai gugup luar biasa. Makanan apa yang harus dibawa untuk Kaguya? Ketika Shirogane memikirkan makanan yang tepat, Ishigami tiba-tiba mengatakan kalau dia sebenarnya tahu alasan Kaguya demam. Jadi kemarin ternyata Ishigami melihat Kaguya yang berdiri di depan gerbang seperti menunggu seseorang, tapi Ishigami pada saat itu tidak yakin siapa yang sedang Kaguya tunggu. Mendengar hal itu, Shirogane jadi terdiam. Dia teringat kejadian saat dia pulang. Pada saat itu juga Shirogane merasa bersalah. Dia merasa kalau demam Kaguya pasti diakibatkan olehnya. Untuk memastikan rasa penasarannya, Shirogane pun segera mendatangi rumah Kaguya yang super duper mewah. Shirogane disambut oleh Hayasaka, dan di sana dia mengganti namanya menjadi Hertaka. Rencana awal Shirogane tadinya hanya akan menitipkan berkas saja, tapi sepertinya Hayasaka ingin ada kemajuan antara Shirogane dan Kaguya, sehingga dia pun memaksa Shirogane mendatangi kamar Kaguya saja. Dan sampainya mereka di kamar Kaguya, mereka berdua malah dikejutkan dengan keadaan Kaguya yang mengacak-acak kamar. Kaguya merengek mencari kembang api. Hayasaka pun menarik Kaguya kembali beristirahat. Shirogane menanyakan keadaan Kaguya yang aneh seperti tadi. Dengan rincinya Hayasaka menjelaskan kalau Kaguya saat ini sedang mengidap sindrom manusia bodoh.
Semua itu diakibatkan karena keseharian Kaguya yang selalu membatasi apa yang diinginkan egonya. Dan ketika dia sakit, maka benteng pertahanan itu akan runtuh, membuatnya melakukan apapun yang biasanya dilarang. Bahkan kejadian yang dia lakukan selama sakit tidak akan diingat sama sekali. Kaguya akan mengira itu hanya sebagai mimpi saja. Dan setelah menjelaskan itu semua, Hayasaka malah menitipkan Kaguya kepada Shirogane. Sebelum pergi, Hayasaka memberitahu Shirogane kalau Hayasaka akan keluar selama 3 jam. Kamar ini tidak akan didatangi siapapun. Selain itu, kamar ini kedap suara loh. Jadi Shirogane silahkan melakukan apapun, asal jangan berlebihan. Shirogane tentu saja jadi gugup mendengar pesan-pesan aneh itu. Di tengah keheningan, Shirogane memanfaatkan ketenangan ini dengan menanyakan sesuatu kepada Kaguya, yaitu tentang penyebab Kaguya demam. Apakah benar Kaguya demam karena menunggu Shirogane menumpangi mobilnya? Dengan tenang, Kaguya menjawab, entahlah, yang dia ingat diantaranya iya dan tidak. Selain itu, Kaguya tiba-tiba meminta maaf kepada Shirogane karena selama ini membuat Shirogane bingung. Kaguya menjelaskan kalau dia tidak paham apa yang harus dilakukannya tentang perasaan ini. Semuanya serba pertama kali bagi Kaguya. Maka dari itu, untuk memperbaiki semua, Kaguya meminta Shirogane mendekat. Dan saat dia mendekat, Kaguya menarik Shirogane. Shirogane sebenarnya mencoba untuk menahannya, tapi melihat Kaguya yang nyaman ada di sisinya, Shirogane pun memutuskan untuk diam di sana saja. Dan tidak terasa, Shirogane malah tertidur karena dia akhir-akhir ini kurang tidur. Saat Shirogane tertidur pulas, Kaguya terbangun dalam keadaan sudah sembuh total, sehingga kesadarannya kembali normal. Dan tentu saja, kehadiran Shirogane mengejutkannya. Tanpa menunggu lama, Kaguya langsung mengusir Shirogane. Akibat kejadian itu tentu saja akan menunjukkan ketegangan di ruang OSIS. Salah satu kejadian yang menegangkan adalah ketika kepala sekolah memberi 2 potong kue untuk ruang OSIS, sedangkan di sana ada 3 orang. Shirogane sebenarnya mengizinkan Ishigami memakan 1 dan satunya lagi untuk Kaguya. Tapi karena kejadian sebelumnya, Kaguya menolak pemberian Shirogane dan berbalik meminta Shirogane saja yang memakannya. Hanya masalah kue saja cukup membuat ruangan ini jadi sangat panas. Ishigami saja jadi merasa bersalah memakan kue itu sendirian. Sebenarnya saat Kaguya mulai masuk sekolah, mereka sudah memperbaiki hubungan. Kaguya meminta maaf karena sudah mengusir Shirogane tanpa mendengar penjelasan. Tapi keadaan ini tidak memperbaiki 100% karena Kaguya tidak mendengar penjelasan Shirogane secara lengkap. Kaguya ingin mengetahui apakah selama dia tidur, Shirogane menyentuh tubuhnya, apapun itu. Tapi sepertinya Shirogane memutuskan diam saja karena dia pun bingung harus melakukan apa. Nah, akibat Kaguya yang belum puas dengan penjelasan Shirogane, jadi masalah kue saja jadi masalah besar. Ishigami tidak ingin terlibat terlalu dalam, maka dari itu dia berlari keluar mencari Fujiwara untuk bisa melerai mereka. Kini di ruang OSIS hanya mereka berdua. Karena perdebatan yang tidak selesai-selesai, Kaguya memberi ide untuk saling menyuapi satu sama lain saja, tapi harus berbarengan. Shirogane tentu saja setuju, dan saat mereka akan saling menyuapi, Fujiwara datang dan menghentikan mereka berdua agar tidak bertengkar. Karena permasalahan mereka yang tidak selesai juga, Shirogane memutuskan curhat kepada Ishigami, sedangkan Kaguya curhat kepada Nagisa. Tapi mereka berdua tidak menjelaskan kalau cerita ini tentang mereka berdua, melainkan tentang temannya. Sepanjang mencurahkan isi hati, mereka belum menemukan titik temu yang benar tuh seperti apa. Hingga pada suatu saat, mereka berdua akhirnya berpapasan di lorong. Di sana Shirogane memberanikan diri meminta maaf lagi kepada Kaguya karena saat Kaguya tidur, Shirogane sebenarnya menyentuh bibir Kaguya menggunakan telunjuknya, tidak lebih dari itu. Mendengar hal itu, Kaguya pun tersipu malu. Karena itulah jawaban yang dinantikan. Kaguya pun memanggil Shirogane dan langsung menyentuh bibir Shirogane sebagai tanda impasnya karena mereka kini menyentuh bibir masing-masing. Sambil pergi, Kaguya pun meminta mulai besok agar mereka bisa seperti biasa lagi. Shirogane terdiam tanpa mengatakan satu kata pun. Liburan musim panas akan tiba. Baik Shirogane dan Kaguya berharap hari ini Fujiwara membahas kembali liburan OSIS yang dibahas beberapa waktu yang lalu. Mereka berdua sama-sama tidak ingin mengungkitnya lebih dulu karena takut dianggap modus. Sehingga mereka berusaha memancing Fujiwara membahas liburan itu. Tapi sayangnya Fujiwara ternyata tidak ingat sama sekali. Dia malah menceritakan rencananya yang akan pergi berlibur ke Hawaii. Baik Shirogane dan Kaguya benar-benar bingung harus melakukan apa lagi karena mereka tidak ingin liburan musim panas ini berakhir begitu saja.
Saat mereka memikirkan cara, Ishigami tiba-tiba mengatakan kalau dia berharap mempunyai kenangan bersama 3 seniornya, karena tahun depan mereka bertiga pasti akan sibuk ujian. Jadi Ishigami ingin mereka semua pergi bersama, mungkin salah satunya festival kembang api. Mendengar itu tentu saja mereka semua setuju, akhirnya mereka akan pergi liburan bersama. Karena festival akan diselenggarakan tanggal 24, sejak hari pertama libur sampai sekarang, Shirogane sangat bosan diam di rumah saja. Dia hanya punya acara di tanggal 24. Begitupun Kaguya, dia hanya menantikan tanggal 24. Di saat Kaguya bosan dengan kegiatannya, Hayasaka memberitahu kalau sekarang juga Shirogane sedang bosan di rumah. Beberapa menit yang lalu, Shirogane membuat tweet. Kaguya yang gaptek dengan teknologi itu tentu saja bingung apa itu Twitter, sehingga dia mencari secara manual tentang Twitter. Sedangkan Hayasaka memutuskan untuk mandi saja. Hayasaka ini jarang sekali menikmati waktu sendirinya karena selalu terganggu oleh panggilan-panggilan tidak penting dari Kaguya. Dan kini, waktunya kembali terganggu karena obsesi Kaguya yang ingin memiliki Twitter. Dengan setelan mandi, Hayasaka membantu Kaguya membuat akun Twitter. Dan setelah membuat akun Twitter, kini saatnya mengintip akun Shirogane. Tapi saat dikunjungi, ternyata akunnya dikunci. Karena gengsi yang terlalu berbelit-belit, Kaguya pun menunda untuk memfollow Shirogane. Dia akan memfollow Shirogane setelah siap saja. Sudah 3 minggu berlalu, baik Kaguya maupun Shirogane sudah tidak kuat lagi rebahan di rumah tanpa melakukan apapun. Ditambah ada rasa rindu dari mereka untuk bisa saling bertemu juga. Mau mengirim pesan pun, gengsi. Shirogane memberanikan diri untuk pergi ke sekolah saja, berharap bisa bertemu dengan Kaguya. Dan ternyata Kaguya sebenarnya sekarang memang sedang ada di ruang OSIS, berharap bertemu dengan Shirogane juga. Penantian yang lama ini sayangnya tidak membuahkan hasil, karena ketika Shirogane masuk ruang OSIS, ternyata Kaguya sudah berjalan pulang. Mereka berdua pun sama-sama berharap agar liburan musim panas ini segera berakhir. Lalu di sini, Kaguya mengenang bagaimana liburan musim panasnya selama ini tidak pernah merasakan perayaan apapun, seperti remaja pada umumnya. Gerakannya selalu terbatas, bahkan Kaguya tidak pernah berlibur bersama keluarganya, hanya para pelayan di sekitarnya yang menemani selama ini. Pergi ke festival kembang api saja tidak pernah, dia hanya menatap kembang api dari jendela kamarnya. Sebenarnya Kaguya sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak apa-apa. Tapi entah mengapa, akhir-akhir ini Kaguya ingin sekali liburan musim panas berjalan dengan lancar. Tapi sebagai anak bangsawan, Kaguya tentu saja tidak mudah melakukan hal itu. Salah satu rencana dengan Fujiwara untuk berbelanja bersama malah gagal, dikarenakan Kaguya diperintahkan pergi ke Kyoto oleh ayahnya. Tapi anehnya, sesampai di kediaman utama, ayah Kaguya hanya menyapa sebentar dan dari sanalah terungkap kalau Kaguya tumbuh tanpa sosok ayah yang baik. Sejak kecil Kaguya tidak pernah mendapat kata-kata seperti selamat tidur ataupun kamu sudah bekerja dengan baik, itu tidak pernah. Kaguya selama ini terus mencoba menerima hal itu. Hayasaka saja kesal melihat ayah Kaguya yang menyapa sebentar, padahal Kaguya sudah datang dan menunggu cukup lama. Kaguya pun tersenyum, dia mencoba menerima semuanya. Bagaimanapun juga, besok kesedihannya akan hilang kan? Karena tertutupi ketika berkumpul dengan teman-temannya di festival kembang api. Kaguya, Shirogane, Fujiwara, dan Ishigami sudah sangat bersemangat untuk mendatangi festival kembang api. Tapi ketika mereka bertiga sudah bertemu di titik kumpul yang sudah dijanjikan, Fujiwara malah menerima pesan dari Kaguya yang mengatakan kalau dia tidak bisa ikut ke festival juga. Kenapa semua itu terjadi? Ternyata saat Kaguya siap-siap untuk pergi, salah satu pelayan utama menghadang Kaguya. Mereka takut jika Kaguya pergi ke tempat ramai, Kaguya akan terpisah dengan penjaganya. Kaguya benar-benar tidak diizinkan keluar dari kamar ini. Tentu saja hal itu sangat mengecewakan bagi Kaguya dan yang lainnya. Kaguya berusaha menerima semuanya. Karena bukan pertama kali kan Kaguya melihat kembang api hanya di kamar saja. Tapi khusus kali ini Kaguya sangat terluka. Dia sangat ingin menghabiskan waktu bersama teman-temannya, terutama dengan Shirogane. Hayasaka yang tidak bisa melakukan apapun akhirnya memutuskan membuatkan tweet di Twitter Kaguya yang berisikan "Aku ingin melihat kembang api bersama teman-teman." Dan untungnya, tweet itu diketahui oleh Shirogane. Tanpa menunggu lama, Shirogane langsung mengayuh sepedanya ke suatu tempat. Kembali ke kamar Kaguya. Di sana Hayasaka masih mencoba mengembalikan semangat Kaguya untuk bisa pergi ke festival kembang api. Di sana Hayasaka menceritakan kalau saat ini mungkin Shirogane merasakan kesedihan yang sama. Dia sekarang sedang mengeluarkan usahanya untuk bisa bertemu dengan Kaguya. Selama liburan musim panas mereka berdua kan tidak pernah bertemu. Hal itu pasti sangat menyiksa Shirogane. Mendengar hal itu, Kaguya akhirnya kembali bersemangat. Sehingga dia pun meminta Hayasaka membantunya untuk bisa kabur. Dan cara kabur Kaguya sangatlah luar biasa.
Setelah berhasil melewati pagar rumah, kebetulan di depannya ada taksi. Tanpa menunggu lama, Kaguya pergi ke lokasi festival. Tapi tidak lama setelah Kaguya pergi, Shirogane tiba. Dan saat dia melihat ke jendela kamar Kaguya, di sanalah Shirogane sadar kalau Kaguya sudah kabur. Shirogane menghubungi Ishigami dan Fujiwara tentang kaburnya Kaguya, sehingga mereka bertiga berpencar mencari Kaguya. Lalu di sini, perjalanan Kaguya ke lokasi festival sayangnya terkendala. Di depan sana ada kemacetan yang luar biasa. Kaguya sebenarnya sudah mencoba menghubungi teman-temannya, tapi akibat keramaian sekitar, sinyal di sana jadi sangat buruk. Mau tidak mau, Kaguya harus berlari menuju lokasi festival sebelum acaranya selesai. Kaguya berlari melalui jalan-jalan kecil. Dia sangat berharap besar bisa mengejar ketertinggalan menghadiri festival. Semua tenaganya dia keluarkan semaksimal mungkin. Tapi ketika Kaguya keluar dari jalan kecil itu dan masuk jalan utama, terlihat semua pengunjung telah meninggalkan lokasi festival. Acara kembang apinya sudah selesai. Kaguya hanya terdiam. Dia benar-benar kecewa melewatkan momen ini begitu saja. Kaguya menangis di gang sempit yang tidak jauh dari sana. Kaguya berusaha menerima kenyataan kalau teman-temannya menikmati kembang api bersama tanpa dirinya. Di saat tenggelam dalam tangisan, tiba-tiba Shirogane datang dan menariknya. Shirogane akan membawa Kaguya melihat kembang api yang sangat diharapkannya. Kaguya tentu saja terkejut kenapa bisa ditemukan oleh Shirogane. Tidak hanya Shirogane yang sudah bersiap pergi, Fujiwara dan Ishigami juga bersiap dengan taksi yang dipesan sebelumnya. Shirogane akan mengajak mereka pergi ke Chiba. Ada festival kembang api yang tertunda karena hujan. Shirogane bahkan mengarahkan supir taksi memilih rute tercepat agar mereka sampai tepat waktu. Karena acara festival kembang api diselenggarakan jam 8:30, berarti butuh 20 menit mereka untuk sampai di sana. Pak supir ini untungnya paham, sehingga dia menaikkan kecepatannya semaksimal mungkin. Semua yang ada di dalam sana sangat berharap bisa melihat kembang api bersama. Melihat Shirogane bersemangat seperti ini, ternyata berhasil membuat Kaguya terkesima. Mereka berhasil melihat kembang api tepat setelah keluar dari terowongan. Shirogane, Fujiwara, dan Ishigami terpukau melihat keindahan langit yang dihiasi kembang api. Hanya Kaguya saja yang malah jadi teralihkan oleh laki-laki yang ada di sampingnya. Betapa pemandangan ini lebih indah dibandingkan kembang api yang ada di luar sana. Kaguya terharu melihat kegigihan Shirogane untuk membawanya ke tempat ini. Hari pertama semester baru, Shirogane membayangkan kembali bagaimana usahanya untuk bisa membawa Kaguya melihat festival kembang api. Shirogane malah jadi malu sendiri karena dia takut Kaguya mengira kalau Shirogane sebegitu inginnya bersama dengan Kaguya. Padahal iya sih. Tapi entah kenapa, cringe aja kayaknya di pikiran Shirogane. Shirogane jadi tidak mampu jika harus bertemu dengan Kaguya. Tapi karena mereka satu organisasi, ya mau bagaimana lagi, pasti mereka bertemu kan? Dan hal itu cukup membuat Shirogane salah tingkah di depan Kaguya. Apalagi saat Shirogane melihat Kaguya membuang muka ketika Shirogane mendekat. Shirogane jadi semakin yakin kalau Kaguya pasti jijik dengan tindakan Shirogane di festival kembang api. Padahal, alasan Kaguya membuang muka sebenarnya karena dia juga merasakan hal yang sama seperti Shirogane. Dia bingung harus seperti apa. Bahkan Kaguya ingin mengucapkan terima kasih, tapi entah kenapa bibirnya sangat kaku. Mereka tidak ingin kegugupan ini berlangsung lama, sehingga mereka pun mencoba untuk saling menyapa. Tapi saat jarak mereka sudah sangat dekat, mereka berdua malah berpapasan saja. Apapun usaha yang dilakukan selalu gagal. Semakin dekat, semakin gugup. Fujiwara yang melihat tingkah mereka mengira kalau mereka berdua sedang bermain formasi pesawat. Bahkan tidak lama dari itu Ishigami datang dan mereka berempat malah membentuk formasi lain. Shirogane dan Kaguya pun kesal. Kehadiran mereka berdua ini cukup mengganggu, sehingga secara tidak sengaja Shirogane dan Kaguya mengusir Ishigami dan Fujiwara dari tempat ini. Dan akhirnya mereka berdua pun memiliki waktu untuk kembali menjernihkan keadaan. Shirogane menoleh ke belakang, dan di sana dia malah menemukan gestur tubuh Kaguya yang malu-malu. Dari sanalah Shirogane kembali percaya diri. Kalau apa yang terjadi sekarang bukan karena Kaguya jijik kepadanya, melainkan karena menganggap apa yang dilakukan Shirogane di festival kembang api itu sangatlah keren. Shirogane pun mendekat dan mereka tidak sengaja malah saling bertubrukan. Dengan suara perlahan, Kaguya pun mengatakan kalau dia ingin menyatakan sesuatu. Maksud niatnya sih ingin mengucapkan terima kasih, tapi karena melihat sapunya mengenai dada Shirogane, Kaguya malah menyebutkan kata, pasti sakit ya? Dan hal itu kembali membuat pikiran Shirogane kemana-mana. Shirogane malah mengira Kaguya sedang mengejeknya karena berlaku sok keren di depan Kaguya pada saat itu. Shirogane sudah tidak tahan lagi menahan rasa malunya, sehingga dia pun berlari menjauh dan Kaguya tentu saja mengejarnya, berusaha menanyakan apa yang terjadi kepada Shirogane.
Mereka berdua pun berlari-lari mengelilingi sekolah. Kata-kata yang ingin mereka ucapkan pun akhirnya terus terpendam. Karena itulah, pertarungan ini belum berakhir. Season satunya udah selesai. Gimana, kalian suka nggak? Haruskah kita lanjut membahas sampai ke season 3? Nah, kalau kalian mau, tulis komentar sebanyak-banyaknya dan jangan lupa share karena biar teman kalian bisa menemukan cerita seru di Masume Cerita juga. Makasih yang udah setia selalu nonton video Mima. Sampai jumpa di next video. Jamatane arigato gozaimasu.